Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan apa yang telah kita rasakan, kita terima dalam kehidupan ini. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, umatnya yang mengamalkan ajaran dan sunnahnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini termasuk umat beliau yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya fid dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan minggu yang berlalu, yaitu kitab Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yusannu fihima rafi'an yadaihi hazwa mankibaihi. Rafi'an halnya mengangkat, yadaihi kepada dua tangannya orang. Jadi sunnah hukumnya di saat berdoa mengangkat kedua tangan. Tandanya bahwa kita itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal wa mangkibaihi, yang sejajar dengan pundak duanya orang. Nah, jadi kalau angkat tangan yang benar dalam berdoa itu sejajar pundak. Jangan begini, yang doa gini, daminnya nggak semangat, angkat tangannya nggak semangat, kayak nggak percaya sama Allah. Amin, amin, amin. Di telapak tangannya sejajar dengan pundak, baik waktu kunut ataupun waktu doa biasa, doa selesai sholat. Nah, ini standar. Kalau butuh benar, sangat-sangat butuh, naik ini atas dikit. Ya. Kalau benar-benar butuh, naik dikit ke atas. Jangan kayak orang nggak patut kalau doa ya. Kalau kata orang Padang, kata orang nggak patut berdoa. Amin, amin, amin. Jangankan Allah, kita aja lihatnya malas. Walau halas sanai, walaupun ada apa mengangkat tangan tadi, aslanai kasairil adiyati, tetap seperti di dalam semua doa ya. Jadi setiap berdoa itu
disunnahkan untuk mengangkat tangan. Baik doa keluar rumah, ya. Keluar rumah berdoa dulu, apalagi zaman sekarang. Ya, di luar rumah tuh udah nggak steril. Jadi berbagai macam penampakan-penampakan yang terkadang membuat iman kita itu menjadi terganggu. Nah, keluar rumah baca doa, tetap angkat tangan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwas sami'ul alim. Boleh. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu doa keluar rumah. Supaya apa? Supaya enggak gampang digoda setan, iblis, ya. Karena semakin akhir zaman fasilitas maksiat itu semakin banyak. Sementara fasilitas taat itu semakin sedikit. Orang lebih cenderung kepada memperturutkan hawa nafsunya daripada taat kepada Tuhannya. Li'tibai, karena ikut Rasulullah. Jadi Nabi kalau berdoa angkat tangan. Nah, waktu perang Badar Nabi doanya tangannya tinggi ini. Kata sahabat sampai kelihatan ketiaknya. Karena genting. Ya Allah, kalau hari ini kau tidak tolong umat Islam ya Allah, maka selamanya engkau tidak akan disembah di muka bumi. Nabi doa dengan keras. Karena dalam keadaan genting. Jadi kita kalau dalam keadaan genting boleh doanya tangannya agak tinggi dikit. Nah, kalau ini standar qanaah, terserah Allah lah, yang penting saya doa. Nah, kalau ini agak maksa. Nah, kalau ini enggak patui. Doa orang enggak patui. Nah, jangankan Allah, kita aja lihatnya malas. Wahai sudah, dan di dalam di mana tempat berdoa siapa orang litahsili syai'in, karena menghasilkan sesuatu. Kadaf ibalain, seperti doa tolak bala. Anhu, dari orang, fi baqiyati umrihi, di dalam semua umurnya. Ja'ala, maka menjadikan siapa orang batna kafaihi, kepada batin telapak tangannya, ila sama, ke atas langit. Nah, jadi begini. Kalau begini ya, ada juga orang doa gini. Ini mah untuk menyatukan energi positif dan energi negatif. Konslek nanti susah. Doa begini. Jadi kalau kita butuh sama Allah, ya, butuh rezeki, butuh sehat, butuh selamat. Allahumma ftah alaina ya Allah abwabal khair. Ya Allah, bukakanlah kepada kami ya Allah pintu-pintu kebagusan. Tak. Doa yang menyentuh. Usahakan pahami makna doa tadi. Dengan berdoa nggak jelas, kita doa sendiri nggak ngerti, ya. Nah, itu doa yang seperti itu doa main-main, doanya orang mabuk. Allah jelaskan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau dekati sholat padahal kamu dalam keadaan mabuk. Mabuk itu maksudnya bukan minuman keras, enggak. Otaknya masih belum stabil, atau kita enggak ngerti apa yang kita baca. Termasuk doanya orang mabuk. Doanya panjang tapi enggak jelas ujung pangkalnya, enggak tahu maknanya. Jangankan meresap, dia sendiri bingung. Ini aku sebenarnya minta apa, bingung. Jadi kalau kita butuh sama Allah,
doanya tangannya diangkat menghadap ke langit. Auli raf'i bala'in, atau menghilangkan bala. Waqa'a, maka menjadikan siapa orang bi dengan tangannya tadi, ja'ala zahri, maka jadi perkara yang tidak disenangi. Nah, kalau hilang bala ya, secara umum bala, misalnya bala yang udah umum, bukan untuk pribadi ya. Bala di tengah masyarakat berupa penyakit ya, termasuk kayak sekarang ini. Nah, doa tolak balanya tangannya dibalik ini sampai digoyang. Allahumma adfa'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar. Tapi kalau untuk pribadi ke atas ini. Jadi kalau balaknya itu sudah mewabah, maka punggung telapak tangannya yang dihadapkan ke langit. Itu menunjukkan bahwa kita ingin diselamatkan dari balak. Wa yukrahu, dan dimakruhkan apa arafu, mengangkat tangan li khatibin, bagi khatib ya. Halatad doa, di waktu berdoa, waktu khutbah ya. Jadi kalau jadi khatib, baik khatib Jumat atau khatib Idul Fitri, doa duha, itu pas doa makruh hukumnya mengangkat tangan. Jadi khatib itu tidak usah angkat tangan baca doa, yang angkat tangan jamaahnya. Jadi kalau ada khatib Jumat atau khatib Idul Fitri, doa kok angkat tangan, ya ini berarti khatib kurang pengalaman. Doa kunut ya. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alaita falakal hamdu ala ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah itu doaku kunut. Kalau kita nggak hafal semua, sebagian nggak apa-apa ya, jangan dipaksakan. Nggak hafal terus batal sholatnya ya. Ada juga orang bagaya ini nggak hafal ini batal. Kalau nggak hafal ya udah nggak usah baca, jangan extend ya. Wallah sawab. Kita artikan ya. Jadi kalau untuk munfarid sholat sendiri, Allahumma hdini fiman hadait. Nah kalau untuk jadi imam, ninya diganti na. Kalau ni artinya saya, kalau na artinya kami. Nggak boleh jadi imam Allahumma hdini fiman hadait. Ya. Kalau jadi imam Allahumma hdina fiman hadait. Kalau sholat sendiri Allahumma hdini fiman hadait. Allahumma wahai Allah, ihdini tunjukilah kami, tunjukilah saya, fiman sebagaimana orang, hadaita yang engkau tunjuki. Ya Allah, berilah saya petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah engkau beri petunjuk. Maksudnya siapa? Para nabi, para rasul, para wali, para orang-orang soleh.
Kita ingin petunjuk seperti yang Allah berikan kepada para nabi, para wali-wali Allah, para orang-orang soleh. Allahumma hdini, Allahumma wahai Allah ihdini, berilah aku petunjuk ya. Fiman sebagaimana orang hadaita yang telah engkau beri petunjuk. Ini bagus dibaca juga walaupun tidak waktu kunut. Kira-kira hidup kita itu udah nggak lurus rasanya, kan bisa kita rasakan itu. Udah banyak pelanggaran yang kita perbuat, sulit untuk taat, sulit untuk benar. Nah, perbanyak doa ini. Allahumma hdini fi man hadait. Baca agak 33 kali nggak apa-apa. Diwiridkan. Allahumma hdini fi man hadait. Allahumma hdini fi man hadait. Allahumma hdini fi man hadait. Nah, tapi harus tahu artinya. Ya Allah, tunjukilah aku sebagaimana orang yang telah engkau tunjuki. Ya Allah, tunjukilah aku sebagaimana orang yang telah engkau tunjuki. Itu boleh dijadikan wirid. Kemudian wa'afini fi man afait. Ya Allah, berilah aku afiyah, untuk kesehatan, sebagaimana orang yang telah engkau beri kesehatan. Minta sehat kalau sakit, minta sama Allah. Soal berobat itu urusan lain. Sembuhan itu bukan dari obat, tapi dari Allah. Obat itu cuma usaha zahir saja. Dan berobat termasuk ibadah. Semakin banyak duit habis untuk berobat, pahalanya semakin besar. Jadi kalau sakit langsung berobat, jangan medit-medit. Sakit gigi tahan aja, padahal ada duit. Ya. Lah ngicang-ngicang menahan. Beli. Jadi mengeluarkan duit untuk beli obat termasuk ibadah. Beli obat aja nggak mau, gimana tuh? Tapi sembuhnya dari Allah, nggak ada hubungannya dengan obat. Kalau seseorang punya keyakinan dia sembuh setelah berobat, hukumnya musyrik. Tapi kalau sakit, kita dianjurkan untuk berobat, karena berobat termasuk ibadah. Kalau perlu beli obat yang mahal, dokter spesialis. Ya Allah, berilah aku afiah, kesehatan, sebagaimana orang yang telah engkau beri kesehatan. Wa tawallani fi man tawallait. Ya Allah, berilah aku pertolongan sebagaimana orang-orang yang telah engkau tolong. Orang-orang yang telah berhasil di dalam hidupnya. Orang yang sukses itu adalah orang yang sudah mampu mengendalikan hawa nafsunya. Itu orang sukses. Bukan orang banyak duit. Orang sukses itu adalah orang yang sudah mampu mengendalikan hawa nafsunya. Maka kita minta tolong sama Allah. Wa tawallani fi man tawallait. Ya Allah, tolonglah hambamu ini untuk menundukkan, mengalahkan hawa nafsu hamba sendiri. Ya Allah, sebagaimana orang-orang yang telah engkau tolong. Kita minta sama Allah. Karena bencana yang paling besar itu adalah di saat seseorang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Itulah malapetaka yang paling dahsyat. Wa barik li fima a'tait. Ya Allah, berilah keberkahan atas apa yang telah engkau berikan kepadaku, ya Allah. Jadi apa-apa yang Allah berikan kepada kita, kita minta kepada Allah supaya diberi keberkahan, diberi mata yang barokah.
Gimana mata yang barokah itu? Sering dipakai untuk melihat sesuatu yang diridhoi Allah, lihat anak, lihat istri, pahala itu. Memandang istri itu pahala, tapi memandang istri orang lain dosa. Giliran istrinya nggak mau dipandang sama dia. Nah, giliran istri orang pelototin, dosa. Melihat istri ibadah, istri melihat suaminya pahala. Tapi kalau lihat suami orang lain dosa. Ketemu dengan suaminya melengak ini. Kalau ketemu sama istri suami tetangga pelototin, setan. Jadi minta sama Allah, wa barik li fi ma a'tait, ya Allah berilah keberkahan atas apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Beri mata, ini mata yang barokah. Sering lihat Quran, baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat baca Quran. Yasin. Pelototin di Quran. Kan melototin api melulu. Siang HP, sore HP, malam HP, pagi HP, itu aja terus. Gak pernah lihat Quran. Harus ada keseimbangan lah. Jadi harus sering melihat Quran daripada koran. Kok lihat koran bisa istiqomah, lihat Quran kok enggak? Ini peripen ini. Itu minta mata yang, itu pula telinga yang barokah. Telinga yang barokah itu gimana? Telinga yang suka mendengarkan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Bukan telinga yang sering mendengarkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Minta mulut barokah, minta tangan barokah, minta kaki barokah, minta perut barokah, minta akal otak barokah. Itu maknanya wa barik li fima a'tait. Wa kini, semoga menjaga Engkau ya Allah ni kepadaku syarrama, dari keburukan sesuatu qadaita yang telah Engkau tentukan. Jadi kita ini sudah punya jatah bala dari Allah. Jangan kita anggap bala itu belum ditentukan, udah ditentukan sama Allah. Hari ini bakal begini, itu udah ada jadwalnya. Nah, kita minta perlindungan kepada Allah agar diselamatkan dari qada yang jelek. Kata Nabi, ad-doa daf'ul bala. Doa itu bisa menolak bala. Maka usahakan pagi hari berdoa, termasuk doa kunut ini. Agar apa? Agar takdir bala dalam sehari itu kita diselamatkan oleh Allah. Ada takdir jatuh, hanya kebeleset doang, gak sampai patah-patah. Takdir duitnya hilang, ya, hanya recehan saja yang hilang, gak sampai duit tebalnya hilang. Takdir istrinya diganggu orang, cuma dilirik doang, gak sampai dipegang-pegang. Itu doa. Pagi berdoa sama Allah. Nah, udah ditentukan apa yang akan terjadi besok, itu udah ada settingannya dalam Nur Muhammad. Jadi nggak usah ragu, nggak usah kaget. Ya. Segala yang telah terjadi, segala yang sedang terjadi, dan segala sesuatu yang akan terjadi itu sudah ada skenarionya. Hanya tinggal terjadi saja.
Jadi lihat begini nggak usah kaget, ya nggak usah heran, ya biasa aja. Karena itu memang ada tulisan. Jangan gampang kagum. Itu dah maunya Allah. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau takdi, menentukan, wala yuqda, dan tidak ditentukan atasmu, alaika, atasmu. Jadi Allah itu yang menentukan, bukan ditentukan. Nah, masih panjang dia doaku kunut. Nah, jadi intinya di saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita disunahkan pertama mengangkat tangan yang sejajar dengan bahu. Kalau keadaan genting, angkat ke atas sedikit. Karena doa itu termasuk untuk membakar keyakinan. Baik, keyakinan kita itu panas, naik kepada Allah. Maka sering-sering berdoa biar imannya tambah kuat, nggak letoy.